wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lina Setianingsih pada Prodi PIPS 2 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep, latar belakang, dan tujuan dari sosiologi pendidikan pada mata kuliah sosiologi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Eka Susanti MPD. Nah, kalau begitu langsung saja saya jelaskan mengenai konsep sosiologi pendidikan itu sendiri. Nah, secara etimologi, sosiologi pendidikan itu memiliki dua kata, yaitu yang pertama sosiologi dan yang kedua yaitu pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan yang menjadi masalah sentralnya yaitu mengenai aspek-aspek sosial. Namun, jika kita membicarakan mengenai tentang situasi sosial dalam dunia pendidikan, maka itu membicarakan mengenai situasi hubungan dan pergaulan sosial antara pendidik dan peserta didik. Namun, menurut ahli Dr. Elliwood, sosiologi pendidikan sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mengajar antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi berdasarkan kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwanya sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai proses interaksi sosial anak-anak mulai dari hubungan keluarga, masyarakat, sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi sosial budaya yang terdapat di masyarakat sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan sosiologi pendidikan. Nah, tujuan sosiologi pendidikan itu meliputi 6 aspek, yaitu yang pertama, berusaha memahami peranan sosiologi daripada kegiatan sekolah terhadap masyarakat dari segi strateginya. Kemudian yang kedua, untuk memahami seberapa jauh guru dalam membina kegiatan sekolah anak didiknya agar bisa mengembangkan kepribadian anak tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dalam kebudayaan nasional Indonesia yang ada di lingkungan sekitar, supaya pendidikan mempunyai kegiatan yang multikultural yang baik. Kemudian selanjutnya itu untuk mengadakan atau membangun kurikulum pendidikan dengan masyarakat supaya pendidikan memperlihatkan kegunaan yang praktis. Kemudian yang kelima itu memberi sumbangan yang positif terhadap perkembangan pendidikan. Kemudian yang terakhir itu memberikan pegangan terhadap penggunaan prinsip-prinsip dasar agar mempunyai sikap dan kepribadian sebagai anak didik yang berkompeten. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sosiologi pendidikan. Nah, jadinya sosiologi pendidikan ini muncul karena pada saat itu bahwa masyarakat kan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jadi perubahan yang cepat inilah yang membentuk sebuah budaya atau kultural, sehingga kultural inilah yang menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan atau konflik sosial di masyarakat itu. Jadi masalah-masalah sosial ini dialami oleh dunia pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mampu mengatasinya. Nah, dari situlah kemudian muncullah ahli-ahli sosiologi yang menyampaikan ide atau gagasannya untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di masyarakat, khususnya di dalam dunia pendidikan. Nah, baiklah, kemudian saya akan menjawab mengenai analisis interaksi yang terjadi di sekitar kita selama pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi karena adanya COVID-19 ini, interaksi yang terjalin antara masyarakat itu kurang baik terjalin seperti biasanya, ya kan? Karena kita ketahui bahwasannya pemerintah itu telah menjalankan program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, hal ini tentunya
membatasi semua kegiatan-kegiatan yang ada pada masyarakat. Tentunya interaksi itu tidak berjalan seperti biasanya, dimana kan kita dituntut untuk tetap di rumah, menjalankan segala aktivitas itu tetap di rumah. Kalaupun ada kegiatan yang tidak penting sekalipun, itu kita dilarang untuk keluar rumah. Jadi kalaupun kita ingin keluar rumah itu harus ada memang keperluan yang sangat penting. Nah, kita ketahui, jangan tidak jauh-jauh di lingkungan sekitar saya saja interaksi sosialnya itu tidak terjalin seperti biasanya ya, karena mungkin COVID-19 ini semua masyarakat itu antusias untuk menjaga dirinya sendiri, dimana kita ketahui bahwasanya di daerah saya ini masyarakatnya itu suka dengan bergotong royong ya kan, seperti setiap minggunya itu membersihkan masjid ataupun membersihkan pemakaman. Namun dengan COVID-19 ini semuanya dibatasi sehingga mereka tidak melakukan kegiatan itu sendiri. Kemudian dalam sholat tarawih saja, yang biasanya itu padat di seluruh masjid, tetapi di masjid saya sendiri lebih banyak kaum laki-laki daripada kaum perempuan yang sholat di masjid. Hal ini guna untuk melakukan pencegahan terhadap menyebarnya COVID-19 ini. Kemudian sehingga adanya COVID-19 ini, masyarakat juga lebih berinteraksi itu melalui teknologi dengan akun-akun sosial medianya. Jadi mereka itu lebih berpacuan kepada teknologi dan akun sosmednya. Mereka berinteraksi melalui itu. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan ini pun mereka melakukan pembelajaran itu melalui proses daring. Meskipun pembelajarannya itu tidak terlalu efektif, namun menurut saya dengan kegiatan yang dilakukan daring ini sih bisa mengatasi berbagai kendala yang terdapat di dalam aspek sosial maupun aspek pendidikan itu sendiri. Jadi COVID-19 ini sih kesimpulannya interaksinya itu tidak berjalan seperti biasanya dan tidak terjalin dengan baik karena adanya banyak pembatasan yang harus dilakukan guna untuk mencegah menyebar luasnya COVID-19 ini. Sudah sekian di situ saja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang bagian A mengenai penjelasan selama pandemi COVID-19 ini kan sebelum menjelaskan mengenai sistem ruang kelas sebagai sistem sosial atau interaksi melalui daring atau online. Nah, sebelum adanya COVID ini kan kami selaku mahasiswa kan belajarnya secara tatap muka, namun karena adanya COVID-19 ini maka dilakukanlah secara daring atau online. Nah, di sini proses pembelajaran yang kami rasakan atau kami alami, di mana pertama kami harus mendownload aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, WA Group. Namun kami lebih banyak sih melalui WA Group karena satu lagi e-learning. Nah, kami lebih banyak melakukan komunikasi melalui WA Group karena selain semua aksesnya itu mudah, kemudian selalu dipantau oleh mahasiswanya. Kemudian melalui e-learning, kalau melalui e-learning ini proses pembelajarannya menurut saya kurang efektif ya, dimana karena melalui e-learning adanya kendala suatu saat itu waktu proses pembelajaran ini kita udah masuk ke e-learning, cuma tiba-tiba server error. Nah, di situ membuat mahasiswa itu panik, apalagi kalau mid semester gitu kan, lagi buru-buru ngerjain soal, tiba-tiba server error. Nah, inilah yang menjadi kendala kami selaku mahasiswa ketika proses daring. Kemudian paket data yang harus digunakan gitu ya kan, jaringan lagi, dimana kan kita masing-masing mahasiswa itu kan tempat tinggalnya itu kan berbeda-beda. Ada yang masih di pedalaman sekali, kemudian ada juga yang sudah di daerah perkotaan. Jadi sehingga yang di pedalaman itu mengalami kesulitan ketika melaksanakan proses pembelajaran secara daring ini sih. Kemudian
proses pembelajarannya itu pun dianya tidak terjalin secara efektif, interaksinya lagi karena kan bisa saja komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu tidak secara langsung bisa dipahami, karena kan itu kan kita melalui media. Kalau melalui Zoom sekalipun kita memang tatap muka, tetapi itu tadi kendala di jaringan sehingga dia suka macet-macet, videonya tuh suka macet-macet. uh, Kemudian kalau dari WA group ada juga yang proses pembelajaran itu meminta melalui video dikirimkan, ada juga yang melalui ketik atau PN suara. Nah, itu menurut saya baik juga karena dia mendukung juga sih. Cuman saya sih lebih suka melalui WA group ya, dimana itu selalu dipantau. Kalau dari e-learning kadang kan dia suka ngeback ke halaman awal, kadang kalau kita udah masuk udah gitu kadang error server, gangguan ini itu segala macam, dan itu membuat kami kesulitan ya dalam mengaksesnya. Jadi ruang kelas sebagai sistem melalui daring ini menurut saya kurang setuju sih kalau digunakan secara terus menerus. Cuman karena adanya kendala COVID-19 ini ya, ini juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran karena melalui inilah kita bisa melakukan pembelajaran meskipun tidak efektif. Kemudian yang poin B mengenai gaya kepemimpinan selama daring ini sih ada gaya kepemimpinan dosen dalam mengatasi proses pembelajaran ini berbeda-beda. Ada yang demokratis, ada yang laissez-faire, ada juga yang otoriter, cuman lebih dominan ke demokratis, dimana gaya kepemimpinan ini dosen memberikan keterbukaan terhadap mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi atau argumennya dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga yang menurut saya dosen laissez-faire, dia cuek, kadang dia masuk, kadang dia tidak masuk, kadang kalau tidak dihubungi dia pun tidak peduli gitu ya kan. Kemudian dia juga tidak sesuai dengan kewajibannya, yaitu mengajar sesuai jadwalnya. Ada juga yang dosen seperti itu menurut saya. Kemudian otoriter juga ada, cuman sedikit lah gitu ya menurut saya. Dosen yang tiba-tiba nanti dia hanya ingin kemauannya itu ya memang harus dipenuhi, tetapi dia tidak melihat kondisi atau situasi di sekitarnya atau kendala-kendala yang sebenarnya itu sulit. Bisa dikatakan kita bisa memenuhi seluruh tugas yang dia inginkan, namun kan ada dari segi lainnya yang tidak memungkinkan bagi kita untuk memenuhi tugas itu. Jadi menurut saya kalau kepemimpinan gaya otoriter ini lebih dipermudah aja gitu kan. Jadi kita sama-sama saling mendukung agar tujuan pendidikan kita itu tercapai, baik itu dosen atau mahasiswa. Jadi semuanya itu terjalin dengan baik dan lancar. Menurut saya itu saya sih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.